Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Salah satu cara untuk menjaga kualitas iman agar kemudian tidak terpengaruh dengan hal-hal yang berseberangan dengan iman adalah mengaji betul melalui tafsir al-mu'tabarah dari mufassirin yang benar-benar memijakkan apa yang beliau tafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau paling tidak kejadian di masa Nabi dan para sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai contoh ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna sa'yakum lasyatta, sungguh upaya ikhtiar jalan hidup kalian itu benar-benar banyak dan bermacam-macam. Ada yang memilih jalan iman, ada yang memilih jalan kufur, ada yang memilih jalan ta'ah, ada yang memilih jalan khianah, macam-macam. Maka jalan yang bermacam-macam yang ditempuh oleh manusia itulah kemudian Allah menggariskan jalan mana yang akan diizinkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju surga Allah. Maka Allah tegaskan ma'asyiral muslimin hafizakumullah di surat Al-Lail tersebut bahwa fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang membayarkan hartanya, mensedekahkannya dan menjaga dirinya dengan ketakutannya kepada Allah dari kemaksiatan, dan kemudian diikat dengan lafaz wasaddaqa bil husna. Di sini dia. Apa makna kata-kata al husna dalam lafaz wasaddaqa bil husna? Bapak Ibu, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ma'asyiral muslimin hafizakumullah, al husna, Imam Ibnu Katsir menukil dari para mufassirin ada 3 makna. Yang pertama, al-husna itu bermakna al-kalimah al-husna, lafzul jalalah, kalimatut tauhid. Al-husna di situ adalah kalimat yang termulia, kalimat la ilaha illallah. Maka ketika kita memaknai wasaddaqa bil husna dengan lafaz membenarkan dan meyakini kalimatul husna la ilaha illallah, maka sejatinya orang-orang yang membayarkan hartanya dan mensedekahkannya, menghindarkan diri dari kemaksiatan karena rasa takutnya dengan mengimani la ilaha illallah, mereka itulah yang akan dimudahkan jalannya menuju surga.
Maka ketika ada orang mengatakan ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang penting kan bermanfaat. Apakah adil kita katakan Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, kemudian kita katakan dia pasti masuk neraka? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang jadi masalah adalah yang menyebutkan orang-orang kafir pasti masuk neraka itu bukan kita, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Penegasan itu disebutkan di banyak ayat oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena benar-benar innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari Nasrani dan Yahudi dan orang-orang musyrik itu pasti berada di dalam neraka jahannam. Maka benar ketika Imam Ibnu Katsir menukil sebuah pendapat al-husna, itu artinya adalah la ilaha illallah. Siapapun yang berbuat baik tapi tidak mengimani la ilaha illallah, maka kebaikannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba harus diikuti dengan bil husna, meyakini, membenarkan al-kalimah al-husna dalam makna tauhid la ilaha illallah. Makna yang kedua Bapak Ibu, al-husna pada makna yang kedua adalah saddaqa bil husna, meyakini betul bahwa ada pahala terbaik ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk salat. Ada pahala terbaik ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk kita membayar zakat. Ada pahala dan keberkahan terbaik ketika Allah mewajibkan kita untuk berpuasa dan berhaji dan melakukan ibadah mahdah. Dan itu harus kita yakini. Mengapa demikian ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Sekarang ini banyak pemikiran yang menyebutkan bahwa bukan sholat zuhur itu yang penting, apalagi setelah itu baru sholat lagi ketika datang asar. Terus di mana Allah antara zuhur dan asar ketika kita tidak sholat? Maka yang penting adalah hatinya yang sholat, hatinya yang selalu ingat Allah, ma'iyatullah. Tidak penting sholat zuhurnya, tidak penting sholat asarnya, tapi yang penting hati selalu tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Apalagi ditambahkan apa bagusnya orang sholat ngeringono nyolong sandal, apa bagusnya orang sholat tapi kemudian korupsi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, mari kita kembalikan ke ayatnya. Fa amma man a'ta wattaqa, maka siapapun yang bersedekah dan menghindarkan kemaksiatan dengan ketakwaannya, itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat dia mengikat apa yang dia lakukan dari kebaikan itu dengan bil husna. Dia lakukan salat karena itu perintah Allah dan yakin ada pahala besar. Dia bayarkan zakat dan yakin ada pahala besar. Dan dia lakukan ibadah-ibadah yang sudah Allah perintahkan. Karena zakat sudah mulai diusik juga, dianggap tidak populer lah. Umat Islam mundur dan merupakan bagian dari bagian ekonomi di sisipan-sisipan dunia saja, karena memang ngurusi zakat, padahal zakat tidak populer di Al-Quran, tidak populer di zaman Nabi, tidak populer di zaman para sahabat pun tidak populer itu zakat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itu bukti bahwa selalu diungkit ibadah-ibadah mahdoh, seakan-akan ini tidak penting. Yang penting adalah orang berbuat baik, orang memberikan kebermanfaatan. Betul, orang berbuat baik adalah sebuah kebaikan, memberikan kebermanfaatan adalah sebuah kebaikan. Tapi dia tidaklah diterima ketika dia tidak wasaddaqa bil husna, menegaskan kebenaran setiap ibadah yang Allah turunkan, melakukan itu dan menjadi sebuah efek kebaikan dari ibadah-ibadah tersebut. Termasuk
haji hanya dikatakan bahwa ini kan cuma camping-campingan. Wukuf disebutkan camping-campingan. Muteri bangunan. Tawaf dikatakan cuma muteri bangunan. Mondar-mandir antara Safa dan Marwah. Loh, itu sa'i. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yakinkan betul bahwa kebaikan kita, sebaik apapun kita, ketika kita tidak menegakkan sholat, tidak diterima oleh Allah. Ketika kita tidak menegakkan rukun Islam itu, tidak diterima oleh Allah. Yang terakhir, kata-kata al-husna adalah, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, selain al-husna itu bermakna kalimat tauhid la ilaha illallah, selain al-husna itu bermakna balasan terbaik dari setiap ibadah mahdoh yang Allah wajibkan, al-husna terakhir bermakna surga. Maka ketika orang melakukan kebaikan karena dia yakin ada balasan surga, itu bagian dari kebenaran. Karena orang-orang sufi, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, sebagaimana dalam syair yang sangat terkenal, Rabi'ah al-Adawiyah menyebutkan bahwa, ya Allah, jika sujudku padamu karena berharap surga, tutup rapat-rapat pintu surga dariku. Jika sujudku padamu karena takut neraka, ya Allah, bakar aku ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Nabi SAW sendiri yang meminta kita untuk was'alil jannah wa idza sa'altal jannah was'alil firdaus. Jikalau engkau minta surga, minta langsung surga tertinggi, surga firdaus. Dan boleh ketika kita beribadah karena kita beranggapan bahwa ini jalan menuju surga, maka disebutkan di ayat setelah Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kata-kata lil yusra salah satu maknanya adalah akan kami mudahkan orang-orang itu untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Perang senjata lebih harus berhati-hati ketika kita menghadapi perang pemikiran. Karena perang pemikiran bisa membuat kita mengingkari ayat-ayat Allah, bisa membuat kita tidak teguh dalam ketauhidan, bisa membuat kita tidak menegakkan minimal rukun Islam yang itu bagian dari pondasi dan tiang kokoh keislaman kita. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.